I was born to be free. Selamat datang di Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perkenalkan, saya Arya Susila Nugraha, mahasiswa Pendidikan Kimia yang sedang melaksanakan skripsi. Pada kali ini, kita akan melaksanakan praktikum pengukuran konsentrasi larutan dengan spektrofotometer sinar tampak ponsel berbasis 3D printer yang merupakan skripsi saya. Bagaimana keseruan praktikum pada kali ini? Simak terus video ini. Kita akan mulai percobaan kali ini, spektrofotometer sinar tampak ponsel berbasis 3D printer pada pelajaran kimia unsur, khususnya kimia unsur transisi. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuh handphone. Handphone apa aja? Kebetulan di sini saya pakai iPhone dan kit praktikumnya. Jadi kita hanya butuh dua hal ini, kit praktikum dan handphone. Oke. Untuk yang pertama kali, apa yang perlu kita laksanakan? Pertama kita harus download dulu aplikasinya. Jadi kita langsung buka saja App Store atau Play Store, terserah, tergantung penyedia layanan masing-masing tentunya. Buka App Store atau boleh klik link dari PDF. Nah, untuk di App Store di search aja Color Assist. Ya, Color Assist Lite yang ini, terus tinggal di download. Begitu, kita tunggu downloadnya dulu. Cepat banget karena cuma berapa megabyte saja. Terus kita open dan allow. Jadi alat sudah siap di sini. Udah bisa dipakai ya ini aplikasinya. Kita lihat ke alatnya, kita lihat ke kitnya dulu, apa aja yang berada di dalam kitnya. Yang pertama kita buka dulu kitnya. Ini ada karet gitu, dibuka aja, karet biasa. Terus ini dibuka. Ini adalah stand yang ada kertas asturo, kertas karton berwarna hijau. Kertas karton ini, warna hijau ini berfungsi sebagai monokromator. Jadi cahaya polikromatis memapar kertas warna hijau sehingga terbentuk cahaya monokromatif berwarna hijau. Karena spektrofotometer butuh cahaya monokromatis. Lalu di dalamnya ada apa lagi? Ya, yang kedua ada spektrofotometernya itu sendiri. Hanya berbentuk kotak kecil seperti ini. Ini adalah tutupnya, tutup di atas. Lalu ini adalah bagian depan di mana nanti ponsel kita taruh. Lalu di sini adalah bagian penerima cahaya dari pantulan kertas ini. Dalam kotak kit ini juga terdapat 5 larutan. Yang pertama larutan standar, lalu ada larutan blanko dan ada larutan sampel. Jadi secara sekilas nih terlihat perbedaan warnanya yang cukup terlihat. Nah, ini sampel larutan yang kita pakai adalah tembaga sulfat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tugas kita pada percobaan kali ini adalah menentukan konsentrasi dari sampel. Kalau begitu langsung saja kita mulai percobaannya. Mari kita mulai praktikumnya. Ada alat tambahan yang saya butuhkan di sini yaitu laptop yang sebenarnya opsional, tidak harus menggunakan laptop. Karena laptop di sini hanya berfungsi untuk menghitung menggunakan Excel. Sedangkan Excel pun juga sudah bisa diakses menggunakan ponsel, jadi opsional. Karena saya lebih suka yang gede, jadi saya pakai laptop gitu. Siapkan ponsel dan seluruh perangkatnya. Yang pertama kita atur dulu perangkatnya seperti apa. Nah, di atas tutupnya, di atas dari kit ini tadi kan ada tutup. Nah, tutup ini harus kita rangkai terlebih dahulu karena ini yang kan kita gunakan sebagai monokromator, betul. Jadi tadi kan posisinya seperti ini. Nah, ini kita ambil sticknya kita ambil ya. Sticknya kita ambil ini di sini kelihatan di kamera. Nah, sticknya ini lalu kita masukkan ke dalam lubang yang di bawah ini sebagai stand agar tidak jatuh tentunya. Sudah pada posisi seperti ini, nah, usahakan dia mendapatkan cahaya yang baik. Kalau sudah dapat cahaya yang baik, selanjutnya kita tempatkan tempatkan spektrofotometernya, alatnya ini di depan
monokromatornya tadi dengan jarak sekitar 8 cm. Oke, dapat dilihat dari itu. Setelah itu kita buka aplikasi Color Assist atau Color Meter kalau di Android. Buka saja. Lalu yang pertama kita masukkan dulu blanko ya. Ini ada tulisannya blanko di bawah, bisa berwarna putih. Kita masukkan ke dalam. Usahakan ini jangan terlalu banyak bergerak agar tidak terjadi banyak perbedaan. Oke, sudah masuk, lalu ditutup agar cahaya dari atas tidak masuk juga. Oke, setelah itu kita masukkan, kita ukur dengan menggunakan HP. Ya, jadi kameranya ini dipaskan ke dalam, ditempatkan pada lubangnya spektrum. Oke, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Ya, difokuskan dulu. Nah, oke, didapat data pertama, greennya yang tengah itu, jadi RGB 4525439. Nah, untuk green itu yang 254 ya. Oke, untuk harga G langsung kita tulis saja di kolom itu, di kolom harga G. Itu nilai green dari rangko kita, yaitu 254. Oke, selanjutnya standar nomor 1. Kita ambil, oke. Standar nomor 1 yaitu dengan konsentrasi 0,02 molaritas ya. Ya, di play lagi. Oke, tembaga sulfat dengan konsentrasi 0,02 molaritas kita ukur ya. Apabila hasilnya benar, harusnya memiliki nilai G yang lebih rendah. Oke, untuk blanko standar yang pertama kita dapat nilai greennya 227. Itu saja. Lalu kita ukur standar yang kedua. Ya, 0,04 molaritas, kita tutup lalu diukur lagi. Ya, blanko yang kedua dapat 221 ya nilai greennya. Lalu kita lanjut ke standar yang kedua dapat nilai 221 ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke standar yang ketiga. Standar ketiga yang paling pekat ini 0,08 molaritas. Oke, kita masukkan begitu saja. Lalu kita ukur lagi menggunakan ponsel. Kita tempatkan pada titik yang kira-kira sama kayak tadi warnanya. Oke, di sini kita dapat 218. Duh, geser lagi. Di sekitar sini tadi. Ya, 217. Oke, ya langsung. Oke, dapat. Lalu yang terakhir kita mengukur sampelnya ya. Sampel yang diukur adalah yang ini, sampel. Oke. Sampel kita ukur dengan cara yang sama. Ya. Dilihat aja dari rekaman ponselnya. Oke, ya sampelnya dapat dinilai ya 219. Oke, sampel kita dapat di 219. Tulis aja ya. 219. Oke, good. Kita pinggirkan dulu ini supaya aman. Kita rapikan dulu. Masukkan ke dalam kit agar tidak tumpah atau pecah atau hilang atau bagaimana. Oke, kita masukkan dulu. Ini juga dimasukkan lagi. Sangat ringkas sekali ya, luar biasa. Ditutup, lalu ini slot penyangganya dimasukkan juga ke sini. Set. Nah, lalu dikaret agar tidak tumpah. Oke, ya kit sudah selesai kita gunakan. Kita pinggirkan dulu. Lalu kita
lanjut menghitung dengan komputer atau dengan Microsoft Excel atau terserah dengan HP juga bisa. Oke, ponsel juga kita singkirkan kalau sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, jadi di sini ada laptop yang akan kita gunakan untuk menghitung ya. Kita tadi udah dapat ini semuanya kita udah dapat ya. Lalu kita hitung aja. Untuk menghitung absorbansi, rumusnya adalah sebagai berikut. Min log I per I0 itu intensitas yang yang sampel atau standar. I0 adalah intensitas dari belangko. Oke, untuk kalau di belangko ya sudah kita I-nya adalah harga G belangko dibagi harga G dari belangko juga gitu. F kita kasih tanda dolar agar tidak berubah nanti kalau kita tarik ke bawah. Tinggal dikasih main log ya. Rumusnya seperti itu. Ada di sebelah kanan itu rumusnya main log I per I0. Oke, ya ketemunya 0 ya. Lalu kita bisa tarik aja ke bawah. Ini plusnya ditemin gini terus kita tarik ke bawah. Set. Ya, ini kita dapat semua absorbansinya. Kita dapat semua. Lalu bisa juga yang sampel kita tarik juga absorbansinya. Nanti ketemu berapa. Oke, kita dapat absorbansi sampel segini. Lalu bagaimana untuk mengukur konsentrasinya? Nah, kita perlu menggunakan persamaan garis miring ini. Persamaan ini. X sama dengan Y sama dengan X gradien dikali X tambah B. Ya. Ini sebenarnya persamaan garis miring yang diterjemahkan dalam bahasa kimia yaitu absorbansi sama dengan ya Y sebagai absorbansi, M tetap sebagai gradien, X sebagai konsentrasi dan plus atau minus di belakangnya sebagai B. Oke, ini kita buat saja grafiknya dulu di insert lalu chart scatter. Nah, besar banget kita kecilin. Sah. Nah, oke. Ya, chartnya seperti ini, agak kurang linear sebenarnya. Ya, mungkin karena cahaya yang kurang konsisten atau apa. Tapi ini sudah bisa kita cari nilainya. Oke, kita ganti tema yang agak bagusan dikit lah. Ini, oke, good. Ya, di sini kita dapat persamaannya ya. Persamaan garis miringnya ini. Persamaan garis miringnya ini ya. Kelihatan di sini. Oke, kita singkirkan dulu nggak apa-apa. Oke, ini bisa kita gunakan untuk menghitung konsentrasi. Itu tinggal dimasukin aja. Konsentrasi kan tadi Y, berarti X. Sedangkan kita tahu absorbansinya yaitu Y. Jadi rumusnya adalah sama dengan, kita pakai yang ini. Konsentrasi sama dengan absorbansi Y, yaitu kolom H, dikurangin B. Salah. Dikurangin B, B-nya berapa? Diketik aja. 0,0179. Oke. Terus ditutup kurung, dibagi dengan gradiennya. Gradiennya berapa? Tulis aja 0,7563. Oke. Nah, kita dapat konsentrasi dari sampel tembaga sulfat yang berada dalam kit itu 0,06 molar. Untuk kunci jawabannya berapa sih? Ya, kunci jawabannya ini adalah tembaga sulfat dengan konsentrasi 0,05 molaritas seperti itu. Hanya ada sedikit perbedaan tapi tidak apa karena perbedaannya coba kita tulis 0,05 dibagi 0,06 dikali 100%. Oke, kita dapatnya 81 ya. Oke, kita dapat 81% tingkat sangat cukup mendekati ya. 81% mendekati dengan data aslinya seperti itu. Nah, ini kemungkinan hasilnya agak kurang bagus karena cahaya yang kurang terang atau saat memfoto kurang konsisten letak HP-nya seperti itu. Setiap orang mungkin bisa menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Jadi semakin sering berlatih menggunakan alat ini maka datanya akan semakin bagus. Sama seperti spektrofotometer yang asli pun kalau menggunakan semakin sering
maka semakin terlatih, jadi menyiapkan larutannya, lalu cara mengukurnya akan lebih akurat lagi, seperti itu. Demikian percobaan pengukuran konsentrasi tembaga sulfat dengan menggunakan spektrofotometer sinar tampak ponsel berbasis 3D printer. Saya Arya Susila Nugraha, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa dalam kesempatan lainnya.